Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Auliasmin dengan NIM 2023-12-11-060. Saya ingin mempresentasikan proposal untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dengan judul Pengaruh Team Capitalization, Capital Intensity, Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada perusahaan basis material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Fenomena penelitian yang digunakan adalah terdapat kontradiksi antara tingginya peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dengan masih belum optimalnya realisasi penerimaan pajak. Meskipun kontribusi pajak dalam APBN sangat dominan, yaitu 82,1%, kinerja penerimaan pajak justru belum mencapai potensi maksimal, di mana hanya tax gap terdapat tax gap sekitar 6,4% dari PDB. Angka ini itu berdasar dari kajian pemerintah dan studi rujukan Kemenke yang diberitakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 2026. Hal ini menunjukkan masih terdapat ratusan triliun rupiah penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya adalah praktik tax avoidance yang masih dilakukan perusahaan. Perusahaan masih memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk meminimalkan beban pajak secara legal, baik melalui strategi keuangan maupun operasional. Contohnya, kasus penghindaran pajak yang dikabarkan mencuat pada tahun 2019 yang melibatkan PT Bentul International Investama ITBK. Mengapai hal tersebut, pemerintah melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan, seperti penerimaan global minimum tax 15% untuk perusahaan multinasional atau kebijakan pembatasan tin capitalization yang diatur dalam PMK nomor 169 tahun 2015 dengan menetapkan rasio utang terhadap modal maksimal adalah 4:1. Kemudian ada research gap-nya di sini. Tim capitalization terbukti berpengaruh terhadap tax avoidance menurut penelitian Gufwara Susanti 2023, namun tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance dari penelitian Jahara et al. 2025. Kemudian capital intensity itu ditemukan berpengaruh positif pada Jahara et al. 2025, namun tidak berpengaruh positif menurut Kholisah dan Pertiwi 2024. Sementara itu, sales growth itu berpengaruh terhadap tax avoidance menurut Kristiawan dan Wibowo tahun 2023, namun tidak berpengaruh positif menurut Febrianti dan Afridiani 2026. Nah, penelitian sebelumnya itu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap tax avoidance, sehingga penulis itu ingin melakukan studi lanjutan. Dalam penelitian ini, penulis memilih pengamatan pada sektor basic material karena memiliki karakteristik khusus, di mana yaitu bersifat pada aset terhadap modal dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Sehingga dibentuk rumusan masalah, yaitu apakah tin capitalization, capital intensity, sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan basic material yang terdaftar di BEI? Dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji apakah tin capitalization, capital intensity, sales growth terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan basic material di BEI. Kemudian kajian teori yang digunakan adalah yang pertama adalah teori agensi, karena pada konflik kepentingan di teori agensi, manajer itu memanfaatkan asimetris informasi untuk melakukan skema pajak yang kompleks demi mencapai target kinerja pribadi atau bonus, meskipun tindakan tersebut berisiko memunculkan denda atau sanksi di masa depan. Oleh karena itu, pengendalian pajak dipandang sebagai hasil dari keputusan opportunistic manager yang memicu timbangnya biaya keagenan, sehingga dipilihlah teori agensi ini. Kemudian teori signaling dipilih karena tingkat pajak yang dibayarkan mencerminkan kualitas laba dan posisi arus kas perusahaan. Pembayaran pajak yang wajar menjadi sinyal positif atas stabilitas keuangan, sementara penghindaran pajak efisien dapat diposisikan sebagai sinyal keunggulan manajerial dalam mengelola beban biaya. Kemudian, di sini ada penelitian terdahulu, penulis menggunakan penelitian Norsia dan Pertiwi sebagai penelitian jurnal utama, di mana dependennya adalah tax avoidance, independennya adalah tin capitalization, sales growth, capital intensity, dan
menggunakan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Nah, keterbatasan penelitian ini adalah penelitiannya menggunakan cold sector periode 2019 sampai 2023. Kemudian pengembangan hipotesis, di sini hak satunya adalah tin capitalization terhadap tax avoidance. Tin capitalization yang tinggi mencerminkan dominasi penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Kondisi ini itu menunjukkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga memberikan peluang pada perusahaan untuk menekan kewajiban pajaknya. Sehingga hipotesis pertama adalah tin capitalization berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kemudian capital intensity yang tinggi itu mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap hingga menimbulkan beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurangan laba kena pajak. Sehingga hipotesis kedua adalah capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kemudian sales growth yang tinggi itu mencerminkan peningkatan kinerja perusahaan yang diikuti oleh kenaikan laba yang akan diikuti dengan penambahan aset sehingga beban depresiasi dan beban pajak harus ditanggung. Sehingga hipotesis ketiga adalah sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kemudian di sini ada metode penelitian. Objek penelitiannya adalah perusahaan sektor bauksit material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2024. Desain penelitiannya yaitu jenis penelitian menggunakan deskriptif, pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif, jenis datanya adalah data sekunder, sumber data tersebut dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2024, baik dari website resmi BEI-nya maupun website resmi masing-masing perusahaannya. Kemudian metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama periode penelitian, mempublikasikan laporan tahunan, tidak mengalami kerugian, dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Sehingga disusun kriteria sampel dan mendapatkan 36 sampel perusahaan dengan waktu pengamatan 4 tahun, sehingga total observasi sampel penelitian adalah sebanyak 144 sampel. Kemudian operasional variabel independennya menggunakan tax avoidance dengan perhitungan cash ATR sama dengan cash tax paid dibagi pre-tax income. Kemudian variabel independennya ada 3, yaitu tin capitalization dengan perhitungan DER dibagi equity, kemudian capital intensity dengan perhitungan CIR yaitu total aset tetap dibagi penjualan, kemudian sales growth dengan perhitungan sales di tahun ini dikurang sales tahun sebelumnya dibagi sales tahun sebelumnya. Kemudian ada variabel kontrol ukuran perusahaan yang diukur dengan size sama dengan learn total aset. Kemudian teknik pengolahan data dan analisis data. Jadi penelitian ini itu menggunakan software EFUSE dengan metode analisis regresi linear berganda. Nah, analisis datanya itu ada analisis statistik deskriptif, kemudian uji model regresi panel, sama uji asumsi klasik. Persamaan analisis regresi di sini adalah CTR atau tax avoidance-nya itu sama dengan beta 0 tambah beta 1, tin capital tambah beta 2, CIR atau capital intensity ditambah beta 3, SG sales growth ditambah beta 4, size atau firm size ditambah errornya. Kemudian teknik pengujian hipotesisnya ada koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Kemudian uji simultan itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance. Kemudian ada uji parsial, di sini itu digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu tin capitalization, sales growth, dan capital intensity dengan secara individu terhadap tax avoidance. Sehingga diketahui variabel mana itu yang berpengaruh signifikan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.